Dan kami berharap berangkat dari ini rekan-rekan di mana saja berada, terutama anak-anak muda nih terutama, janganlah Jakarta menjadi tujuan kalian setelah sekolah. Kami ya sudah tahulah di Jakarta kayak apa padatnya. Sehingga pada saat kondisi di kampung seperti ini sudah bukan tidak mungkin lagi ya kalian menjadi salah satu pilihan adalah Jakarta atau kota besar lainnya. Di kampung ternyata bisa mendapatkan uang yang ya menarik buat kehidupan kalian semuanya. Oke sahabat wisata, kami akan menuju ke agrowisata Kelengkeng. Jadi di Kebumen, di Kecamatan Mirit, terdapat kebun kelengkeng yang didukung oleh Asosiasi Petani Kelengkeng. Di sini merupakan dijadikan agrowisata. Anda bisa mengunjungi berlibur beserta keluarga, juga petik kelengkeng di lokasi. Anda bisa menikmati manisnya kelengkeng di kebun kelengkeng. Ini kita sudah berada di agrowisata. Agrowisata Kelengkeng merupakan wisata edukasi yang ada di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Jadi kita berada di depan gerbang masuk. Sebelah kiri kita adalah kebun jambu kristal. Ada 2 hektar kebun jambu kristal. Selain Anda mengunjungi kebun kelengkeng, Anda juga bisa petik jambu kristal langsung di tempat kebunnya. Oke, kita masuk di Asosiasi Perkebunan Petani Kelengkeng Mandiri. Jadi di sini slogannya, petani bersatu wujudkan swasembada kelengkeng nasional. Asosiasi Perkumpulan Petani Kelengkeng Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata, berjumpa lagi dengan Kang Budi Wisata. Kang Budi Wisata beserta tim kali ini berada di agrowisata Kelengkeng New Kristal. Lebih tepatnya di Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Tempat ini sangat potensi untuk dikunjungi dari seluruh Indonesia. Anda bisa menggunakan angkutan udara, Anda bisa turun di YIA, Bandara Internasional Yogyakarta. Jarak tempuh dari bandara ke agrowisata Buah Kelengkeng di Lembu Purwo hanya 20 menit. Tepatnya di pinggir jalur selatan Pulau Jawa. Ikuti terus perjalanan kami di agrowisata Kelengkeng. Oke, di Lembu Purwo ini adalah tepatnya kebun asosiasi para petani kelengkeng seluruh Indonesia. Jadi asosiasi punya slogan, mari kita wujudkan swasembada kelengkeng nasional yang akan memenuhi kebutuhan kelengkeng di Indonesia ini. Jadi saat ini selama ini kita kan impor dari Thailand. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya teman-teman dari asosiasi kelengkeng yang ada di Kebumen ini bisa ekspor, kita stop impor, bahkan kita ekspor. Jadi Indonesia merupakan negara agro, namun sampai saat ini baru bisa mewujudkan kelengkeng yang luar biasa. Oke sahabat, barangkali sahabat ingin datang ke tempat sini dari seluruh Indonesia, kami siap memfasilitasi bersama kami dengan Exploring Tour Travel. Kami siap mendampingi juga semua dari mulai perjalanan hingga pelatihan di agrowisata Kelengkeng Kebumen. Silahkan bisa Anda hubungi di kolom deskripsi kontak kami. Ini sudah keluar bunga. Ini kurang lebih
3 minggu yang lalu kita proses pembosteran. Oh, baru ya. 30. Hingga 3 minggu ini alhamdulillah sudah muncul bunga. Nah, ini kurang lebih 2 minggu lagi ini udah keluar pentil-pentilnya. Bunga mekar dulu ya. Bunga mekar, kemudian muncul pentilnya ya. Pentil. Itu 3 minggu berikutnya. Oh, jadi 6 minggu sejak di poster ya. Ini dari poster sampai bisa dipanen nanti itu cukup lama 6 bulan. 6 bulan, 1 tahun. Kalau dipikir memang lama, tapi kenapa kita bisa setiap hari panen? Karena kita ada penjadwalan pembosteran. Itu kelebihan kita. Nah, terus setelah ini nanti buah terus di apa namanya, browning apa Pak ya? Kalau Dipangkas sudah dulu. dipanen ya, kita nanti dipruning lagi, dipangkas supaya apa? Tumbuhnya rata dan lebih banyak cabangnya. Gitu. Tapi nanti kan itu pasti tumbuhnya banyak sekali cabang-cabang yang ada. Nanti kita kurangi, kita sortir, kita sisain setiap tangkai ini kita munculkan lagi 2 sampai 3 2 sampai 3. Sehingga pada saat buah berikutnya yang tadinya buah pertama itu 1 tangkai, buah berikutnya bisa menjadi 3 tangkai. Ya. Jadi bisa 2 sampai 3 kali lipat tanamnya. Saat nanti buahnya lebat itu dikurangi atau gimana dijaga? Jadi biar... untuk mendapatkan buah yang super ya. Jadi kita petani biasanya kan, oh sayang ini buahnya lebat masa dibuangin gitu ya. Iya. Itu kita harus tega. Harus tega bahwa ini harus dikurangi, digunting ya. Supaya buahnya yang tersisa minimal ya 60% ya. Sesuai standar ya. 60% dari yang ada kita sisakan Pertahankan, ya, ya. pertahankan untuk menjadi buah yang super. Kalau enggak dibuang, memang kelihatan lebat, cuman itu buahnya tidak buah super. Paling kelasnya B ya. B, jadi Akhirnya A kecil-kecil menjadi ya. B gitu. Ini jenis kelengkeng apa Pak? Ini jenisnya secara umum namanya New Crystal. New Tapi Crystal. untuk legalitas sertifikasi itu KTG. Ya. KTG. Itu produk lokal. Produk lokal. Tapi kualitasnya paling tinggi dibanding yang impor, masih bagus. Bagus yang ini. Betul. Ya, pada lokal ya. Lokal. Dan ini kekurangannya itu memang ini nggak bisa berbuah sendiri. Oh, harus dibantu. Tapi kekurangan ini menjadi kelebihan sehingga kita bisa ngatur buahnya. Iya. Kapan saja kita pengen panen itu kita atur buahnya. Iya. Dengan apa, pemacu Bantuan poster Poster ya? Poster Iya. sesuai dengan keinginan kapan kita mau poster. Itulah pohon ini punya kekurangan tapi jadi kelebihan. Oh iya. Jadi Jadi sepanjang tahun bisa berbuah. Ini nggak ya, Pak, kenal musim. ya? Nggak Jadi kenal musim. kita bisa siapa saja berkunjung ke sini, insya Allah nggak sampai kehabisan barang dan Iya. sampai numpuk barang karena kita atur pembuahan. Oh iya. Tidak sampai kehabisan ya Pak ya. Tidak sampai kehabisan. Berarti ini lahannya luas Pak ya. Luas ini Berapa hektar Pak? ini satu lokasi ini 4 hektar. 4 hektar subhanallah. Ini ya. satu lokasi ini 3 hektar, ini sebelah ini 1 hektar. Ah. Satu titik. Tapi kalau di sekitar Kebumen Selatan ini udah lebih dari 50 hektar. 50 hektar. 50 Di hektar. bawah Di bawah naungan naungan asosiasi. asosiasi. Dan asosiasi ini juga membawai seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Indonesia. Dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sampai dan didominasi oleh Pulau Jawa. Oh iya. Ini sebagai ajang edukasi Pak ya. Jadi memang kami niatkan lokasi ini kita jadikan sentra edukasi dan pusat riset sekalian. Pusat riset sekalian. Ya, karena di tim asosiasi sendiri ada tim teknik namanya, itu sudah bersertifikat negara siap membimbing para petani yang mau nanam. Oh iya. Berarti ada pendampingan kecuali dari pemerintah, mungkin dari Kalau memang akademisi. pemerintah ada program bantuan ke masyarakat, asosiasi sifatnya bisa mendampingi secara teknis, secara teknis supaya ya dari berhasil. awal dari pembibitan, Dari pemilihan bibit sampai penanaman, perawatan dan pembuahan, bahkan sampai pasca panen kita siap untuk menampungnya. Ya. Karena mungkin permintaan untuk kelengkeng ini cukup besar ya Pak ya. Jadi begini, ini sambil bercocok tanam, kita sambil sekaligus ngeras-ngerus membantu negara yang selama ini impor. Oh iya. Kita berusaha untuk mengajak masyarakat, ayo kita swasembada buah kelengkeng. Oh iya. Jadi kebutuhan nasional sesuai data BPS itu per tahun itu 6 juta ton. 6 juta ton. Ya, ini sudah terpenuhi berapa Pak? Nah, kita baru bisa produksi 1.250 ton.
masih jauh sekali. Sehingga Iya. dari sisi bisnis kita peluangnya sangat mengangah ya. Nggih. Sangat mengangah gitu. Jadi tidak perlu khawatir nanti panen tidak bisa menjual Betul. produknya. Satu. Yang kedua, ini kelengkeng kan jenis buah yang kelas menengah ke atas ya. Oh iya. Jadi kalau boleh dikatakan ini VIP lah. Iya. Kalau Istimewanya buat apa? Keistimewaan. Nah, ini dia. Kelengkeng ini, jenis kristal ini itu pertama dagingnya tebel. Oh, iya. Dagingnya tebel, kemudian bijinya kecil dan dagingnya kenyal kayak mengkristal begitu. Iya. Makanya disebut new kristal gitu ya. Iya. Sehingga tidak seperti kristal yang lain. Contoh ini Pak Pak. ya. Ini mungkin baru sebulan lagi bisa dipetik ya. Iya. Dan ini kita bergilir panennya. Ini sebulan lagi baru bisa petik. Padahal ini udah gede-gede banget Pak ya. Gede, tapi Iya. ini layaknya nanti sebulan. Iya. Tapi coba mungkin dibuka salah satu Ah, Pak, meskipun bisa. ini belum Oh iya, boleh, musim boleh. panen ya. Coba kita Jadi ambil seberapa itu ketebalannya Pak? kita ambil yang apa ya? Contoh seperti ini Pak. Ini masih hijau, tapi hijau udah ya? gede ya. Padahal sebulan lagi ya, Nah, baru ini- bisa Ini walaupun dikonsumsi. sebulan lagi, tapi coba kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata seperti ini. Nah, ini sesuai kayak kristal ya, yang sesuai namanya ya Pak ya. namanya. Ini kristal. Ya. Dagingnya nampak tebal sekali. Ya. Oh iya. Nah, kulitnya juga tebal untuk melindungi buahnya ya, sehingga cenderung lebih awet. Iya. Nah, begitu kita buka ya, coba. Nah, bijinya kecil sekali ya, dagingnya tebal dan visualnya kayak mengkristal gitu, Iya. tidak berair, Iya. lebih enak. Iya. Meskipun belum masa Meskipun konsumsi. belum waktunya panen, tapi Coba sudah- rasanya gimana, Monggo, coba nyoba. ini udah manis Pak. Manis ya kan? Coba. Bijinya sekecil sekali nih. Nah, kecil sekali ya. Nah, kecil sekali, tebel. Nah, saya coba. Maknyus kan ya? Manis. Iya. Tapi tidak ada kayak apa perangsang atau semprotan. Jadi aman untuk langsung dikonsumsi Pak ya. Jadi ini pupuknya kan organik, pupuk kandang, kotoran kambing. Kotoran kambing ya. Kalaupun ada semacam insek itu hanya untuk daun supaya nggak dimakan ulat. Oh, Kalau sudah kayak ini nggak disemprot ya. Jadi tidak perlu khawatir. tidak khawatir bahwa ini berkimia, tidak. Sehingga harapan kita siapapun yang hadir ke sini, datang ke sini membeli kelengkeng dengan kondisi segar selalu ada. Oh iya. Sepanjang tahun Sepanjang ya Pak. tahun. Sepanjang tahun. Ini usianya Ini, berapa Pak ya? ini usia ini senanamnya bareng ya satu. Oh, Ini satu setahun rentang ya? setengah sekarang. Oh, satu Per tahun. hari ini setahun setengah. Oh iya. Ya. Sehingga ini sebenarnya panen yang kedua, Pak. Oh, kemarin udah Karena ya. yang pertama yang sekitar 70 sana itu pada saat umur setahun setengah kita buahkan. Pada umur setahun setengah kita buahkan, per pohon rata-rata 30 kilo. Apa ini namanya? Kalau ini new kristal kristal, ya? yang lokal yang lain ada diamond, Diamond. ada yang ambarawa model yang lokal zaman dulu, Oh, yang iya. pohon gede-gede. Iya. Kan terlengkainya kecil, tipis juga Iya. ya, bijinya gede. Bijinya gede. Nah, itu yang mungkin selama ini masyarakat wah kelengkengnya paling tipis-tipis ya. Ternyata ini kita sudah bisa membuktikan bahwa ini kelengkeng yang kita tanam adalah tebal. Betul. Jadi prospek untuk Proses untuk pengembangan ke depan. Dan sementara ini varietas ini yang terunggul ya sementara ini ya. Oke. Di sini jual ini Pak ya juga ya, jual bibitnya ya. Jadi atas nama asosiasi supaya karena kita mendorong petani masyarakat untuk bisa nanam. Iya. Jadi kita siapkan bibitnya juga, jangan sampai petani mau nanam salah bibit. Iya. Sehingga varietas lain kita tanam, lah kita akan menjamin itu. Iya. Sesuai dengan misinya ya, petani Sudah mandiri ya. Betul, saya mandiri. Iya, betul. iya. Jadi dari proses pembibitan sampai pemanenan akan kita mandiri. Dampingi. Kami mandiri bukan berarti kita tidak terbuka untuk orang lain. Kami justru siap bersinergi dengan siapapun. Oh, oke. Bahkan kementerian pun kita sudah dipanggil ke sana ya untuk sama-sama bersinergi mengembangkan kelengkeng ini untuk tujuannya apa? Untuk swasembada kelengkeng nasional. ya. Ya karena selama ini masih Masih impor Pak ya. impor. Dari Thailand Pak, Dari dari mana Pak? rata-rata dari Thailand, dari Banyak kan dari Cina Thailand. gitu kan. Ah. Sehingga
negara kita kan negara agraris ya. Iya, iya. Masa buah kayak gini impor gitu ya. Ya, gitu Iya, ya. iya, Yang harusnya iya. kita bisa ekspor. Iya, iya. Ya, gitu. Ya, Ya, kami sangat mengapresiasi Pak Mm-mm. tujuan ini. Mudah-mudahan ini nanti sesuai dengan harapan Ya. bisa apa swasembada ya, Ya, swasembada swasembada. kelengkeng nasional. Jadi memang kami juga dengan siapapun yang datang ke sini selalu sebisa mungkin kami motivasi, ayo nanam kan, gitu ya. Iya, Ayo iya. nanam. Kami siap mendampingi dari sisi teknisnya kan gitu. Penjualan nggak usah khawatir ya, barang ini barang enak dimakan ya. Iya, iya. Silahkan datang ke Silakan datang ke sini. sini ya. Ini, Ini, Pak, ini. di mana lokasinya Pak? Ini tepatnya di Desa Lembu Purwo, Lembu Kecamatan Purwo, Ngirit, Kabupaten Ngirit, Kebumen. Kabupaten Kebumen, Jadi Jawa ini Tengah. Kebumen paling timur ini. Sampai timur Timur, di ujung selatan. Tenggara ya, di Jadi Tenggara ya. tetangga Tenggaranya Kebumen. selatan kita ini ada Australia. namanya. Australia. Jadi sebelah timurnya ada Purjo ya. Ini udah Purjo. Purjo. Selatan Australia. Australia. Ya. Jadi jarak dari bandara sangat potensi. Bandara ke sini 20 menit, Pak. Jadi sampai orang Jogja tuh married dengan kita di sini. Oh iya. Orang Jogja yang punya bandara tuh mau ke bandara 1,5 jam. Ya. Kita cuma 20 menit. Makanya begitu kemarin ada rombongan DPR RI dari Jakarta berkunjung ke sini ya, turun di bandara Iya. ya. Kemudian kita jemput oleh Pak Bupati, jemput 20 menit sudah sampai sini. Oh iya, iya. Jadi sangat strategis lah. Strategis. Jadi rekan-rekan siapapun yang berkendak ke sini, entah lewat darat atau udara, insya Allah gampang sampai. Kalau kereta api dari Kutoarjo juga paling 30 menit. 30 menit. Kalau darat, apalagi ini CLS ya, Iya. terintegrasi dengan daerah lain sangat. Ini langsung berhadapan dengan CLS ya Pak ya. betul, Iya, iya. betul. Jadi ke sono itu Nah, laut kalau ke selatan mau pengen main di Bisa pantai, tinggal jalan kaki bisa, atau lewat jeep nanti bisa ya, Oh iya, iya. melalui nyisir pantai. Pantai, Bisa, iya. enak. Nah, gitu. Harapan kami seperti itu, pengunjung bisa beberapa titik yang bisa dikunjungi ya. Agar kami lebih semangat membuat videonya, ikuti terus perjalanan kami di Wisata Indonesia di channel Kang Budi Wisata. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya agar bisa mengikuti notifikasi video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang tani dan masyarakat di mana aja berada, kenalkan, nama saya Ahmad Janan. Saya asli lahir di Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Yang selama ini kami berjibaku di kota, di Jakarta ya. Kami juga punya usaha di sana, tapi dalam waktu beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2,5 tahun inilah, kami pulang kampung ya. Kami pulang kampung dalam rangka menunggu orang tua. Orang tua di kampung sendiri diajak ke kota nggak mau, akhirnya oke lah, saya harus mengalah pulang dengan membantu menungguin orang tua. Sambil menunggu ngeras-ngerus kira-kira saya berkegiatan apa ya. Akhirnya saya menentukan pilihan di kampung, kegiatan di kampung itu untuk menanam kelengkeng. Tapi sebelum menanam kelengkeng, kami sudah survei ada beberapa jenis yang harus kami lakukan. Di antara ada tambak udang, ada ayam ya, dan sebagainya. Tapi kami ternyata cenderung milih ke menanam pohon kelengkeng. Nah, dari situ awalnya memang banyak yang menentang, kelengkeng kok ditanam di pinggir pantai. Ternyata dengan ketekunan kami berusaha untuk mencari informasi teknologi penanaman kelengkeng dan sebagainya, jarak berumur kurang lebih 2 tahun kami sudah bisa membuktikan bahwa ternyata kelengkeng di tanah pantai ternyata bisa tumbuh dan bisa berbuah dengan baik. Bahkan kalau boleh diklasifikasi bahwa kelengkeng kami di sini ternyata lebih manis rasanya dibanding kelengkeng-kelengkeng di pinggir gunung. Itu yang jadi motivasi saya, dan kami berharap berangkat dari ini rekan-rekan di mana saja berada, terutama anak-anak muda nih terutama, janganlah Jakarta menjadi tujuan kalian setelah sekolah. Kami ya sudah tahulah di Jakarta kayak apa padatnya, sehingga pada saat kondisi di kampung seperti ini
sudah bukan tidak mungkin lagi ya kalian menjadi salah satu pilihan adalah Jakarta atau kota besar lainnya. Di kampung ternyata bisa mendapatkan uang yang ya menarik buat kehidupan kalian semuanya. Oleh karena itu sekali lagi mungkin ya berangkat dari informasi ini kami berharap setelah kalian mendapatkan ya video ini, informasi ini, ayo jangan gengsi-gengsi menjadi petani. Petani sekarang udah canggih ya, udah update teknologi. Jangan bayangkan petani itu kayak bapak kita dulu zaman dulu ya. Kita muda-muda harus semangat menjadi petani. Kita bangga menjadi petani. Kenapa? Penghasilannya itu menjanjikan. Ya, penghasilan menjanjikan. Ya bayangin saja ya. Di sini di kampung nggak ada rumah KPR. Mohon maaf ya. Rata-rata bikin rumah hasil dari panen. Panen cabai, panen semangka, panen pepaya, panen jambu, panen kelengkeng. Ini ada yang varietas terbaru ya, komoditi terbaru di sini. Artinya jadilah petani yang maju, yang modern, atau kalau rekan-rekan itu anak muda, kita namakan ayo menjadi petani milenial. Ya. Boleh kalau kita rubah namanya, itu bukan petani tapi pengusaha tani. Nah, jadi harus betul-betul berpikir secara produktif bagaimana kita mendapatkan hasil dari petani ini dengan sebanyak mungkin. Demikian para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menjadi inspirasi bagi kalian semuanya dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.